Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu saya telah menyampaikan firman Allah surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ada 3 seruan Allah yang apabila kita melaksanakan seruan Allah tersebut, kita akan menjadi orang yang beriman, yang beruntung. Seruan tersebut pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seruan yang pertama telah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Pada hari ini saya akan menyampaikan seruan Allah yang kedua yang berbunyi, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Pada firman Allah yang akan saya garis bawahi di sini adalah wasilah. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan wasilah ini, saya akan membatasi diri dalam persoalan wasilah. Saya hanya akan menjelaskan pada masa Nabi dan para sahabat Rasul. Kenapa? Karena persoalan wasilah ini banyak dibicarakan oleh ulama, dan di sana sering terjadi adanya perbedaan pandang. Kalau saya menyampaikan apa yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat, pasti hal itu bisa diterima dan pasti benarnya. Pengertian wasilah. Wasilah itu dimaknai dengan pertama, yaitu kedudukan yang tinggi. Yang kedua, bisa dimaknai dengan jalan yang benar. Yang ketiga, bisa dimaknai dengan mendekatkan diri. Itulah beberapa pengertian tentang wasilah. Jika kita intikan wasilah untuk memperoleh kedekatan kepada Allah, ada cara antara lain dengan ilmu pengetahuan kita dalam beragama. Yang kedua, dengan ibadah. Yang ketiga, dengan menjalankan syariat Allah. Dan yang terakhir, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara, zikir dan lain sebagainya. Kalau diintikan lagi dari apa yang saya sampaikan adalah taat dan beramal soleh kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bercerita tentang wasilah ini dari sebuah hadis dan apa yang sudah dijelaskan oleh seorang sahabat Ibnu Umar. Bertawasul dengan amal soleh itu, Ibnu Umar menjelaskan berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal ini menjadi bagian dari wasilah. Kalau kita beramal dengan ikhlas, artinya dalam bagaimana kita beramal tidak ingin mengharapkan dari amalan yang dilakukan oleh kita kecuali untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijelaskan oleh Ibnu Umar. Dalam sebuah hadis, Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika ada 3 orang dari umat sebelum kamu sekalian melakukan sebuah perjalanan. Saat dia melakukan perjalanan, karena perjalanan jauh, terpaksa mereka harus menginap di sebuah gua. Saat mereka menginap di sebuah gua, tiba-tiba ada batu besar yang menggelundung dari atas, dan batu itu menutup gua, sehingga mereka bertiga dengan batu yang sebesar itu tidak mungkin bisa keluar dari gua. Salah satu di antara mereka berkata kepada 2 temannya, tidak ada yang bisa membuka gua ini kecuali berdoa pada Allah dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Jadi berdoanya dengan amal soleh. Orang yang pertama berkata, ya Allah, saya mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia. Saya tidak pernah melakukan apapun yang akan membuat kedua orang tua saya kecewa, dan saya sangat berbakti kepada keduanya. Pekerjaan saya setiap malam membuatkan keduanya air susu sebelum mereka tidur. Saat saya suatu ketika membuat air susu, tiba orang tua saya dua-duanya tertidur. Dia saya tunggu sampai pagi hari, sampai keduanya bangun. Begitu dia bangun dari tidur, baru saya berikan air susu kepada keduanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika aku melakukan hal itu karena mengharap ridho-Mu, maka keluarkanlah kami dari batu besar yang menutupi gua ini. Batu itu bergeser sedikit, yang belum bisa membuat mereka keluar. Orang yang kedua, ya Allah, ya Tuhan kami, aku memiliki keponakan perempuan. Dia sangat saya cintai, menderita sakit beberapa lama karena musim kemarau yang panjang. Saat dia datang
saya beri uang ya 120 dinar supaya saya dapat berdua dengan dia. Wanita itu kemudian menjawab, tidak halal bersetubuh dengan kecuali dengan orang yang berhak. Intinya wanita itu menolak. Saya merasa bersalah dari perilaku dan perbuatan yang saya lakukan, dan saya kemudian meninggalkan dia. Dan sebelum saya meninggalkan dia saya beri sebuah emas untuk bekal hidupnya. Ya Allah, Tuhan kami, jika amalan itu saya lakukan hanya mengharap ridho-Mu, maka keluarkanlah kami dari batu besar yang menutupi kami. Batu besar itu bergeser sedikit, belum membuat mereka bisa keluar. Ada orang yang ketiga di antara mereka berdoa kemudian, ya Allah, wahai Tuhanku, saya memperkerjakan beberapa karyawan, mereka saya gaji semuanya, kecuali satu yang pergi sebelum mengambil gaji tersebut. Gaji itu saya kembangkan, saya jadikan sebagai usaha, sehingga gaji yang saya kembangkan itu jadi banyak. Suatu ketika dia datang mengambil gajinya. Ketika dia datang mengambil gajinya, saya perintahkan kepadanya untuk mengambil. Ambil, itu ada unta, itu ada banyak kambing, banyak gandum, itu semua adalah milikmu. Dia ragu dan dia merasa kecewa. Dia menganggap bahwa juragannya itu mengejek kepada dia. Dia bilang, tidak, saya tidak mengejek kamu, tidak ingin membuat kamu kecewa. Itu semuanya adalah milik kamu, yang dari gaji yang kamu miliki kamu tinggalkan, saya kembangkan. Wahai Tuhan, jika amalan saya ini hanya saya mengharapkan ridho-Mu, maka keluarkanlah kami dari musibah yang menimpa kami bertiga. Batu bergeser sedikit sehingga mereka dapat keluar. Ini adalah bagian dari buah tawasul, dari sebab karena amal soleh yang dilakukan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian yang melakukan amal soleh, apa saja amalan itu, apa bersedekah atau yang lain, dia akan bisa membantu kita, membantu kesulitan kita, membantu bertambahnya amal kita. Ada ungkapan dari sebuah hadis, as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah bencana, mencegah kesulitan kita. Seringkali orang yang memperoleh banyak masalah dalam hidupnya, apa sakit atau masalah apa-apa yang dia hadapi, dia cari cara yang diajarkan oleh Rasulullah ini dengan memperbanyak bersedekah kepada fakir miskin. Jadi kalau ada orang mengatakan,
as-shadaqatu daf'ul bala, itu sudah terjadi pada masa dahulu dan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Itu tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan doa. Cerita Nabi Yunus sallallahu alaihi salam saat dia dapat keluar dari perut ikan. Oleh karena dengan doa ini ternyata kita bisa memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir mengatakan, jika kamu sekalian dalam keadaan sulit menemukan banyak masalah, maka angkatlah tangan kamu dengan mengucap ya Allah, ya Allah, Allahumma, atau ya Allah, apa yang kamu minta katakan kepada Allah. Dengan mengatakan ya Allah ini, kita artinya merendahkan diri di hadapan Allah dan berdoa kepadanya. Doa yang akan mudah didengar oleh Allah apabila doa itu dibarengi dengan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Nawas, yang dibaca oleh orang-orang setelah azan untuk menunggu waktu sholat, yaitu ilahi lastu lil firdausi ahla. Ini keluhan Abu Nawas dengan merendah diri. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Wala aqwa 'alan naril jahim, tetapi aku tidak kuat untuk masuk neraka. Dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tawasul yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan bentuk doa adalah tawasul yang dilaksanakan oleh Auf bin Malik. Cerita Auf bin Malik ini sudah pernah saya sampaikan minggu-minggu yang lalu, tapi ini karena contoh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, saya ingin ulang bahwa doa bisa menjadi tawasul kepada Allah. Auf bin Malik datang kepada Nabi, dua anaknya yang ikut berperang bersama Nabi belum datang. Saat Auf bin Malik bertemu dengan Nabi, Nabi bersabda, perbanyaklah kamu membaca doa, perbanyaklah kamu untuk menyebut asma Allah. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Auf bin Malik yaitu la haula wala quwwata illa billah. Istrinya dan dia disuruh memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Sepulang dia dari Nabi menjalankan sholat maghrib, sebelum dia menjalani sholat maghrib, istrinya berkata, apa yang kamu peroleh dari Rasulullah? Dia mengatakan, saya disuruh membaca la haula wala quwwata illa billah. Apa kata istri? Shadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Habis maghrib dia baca, setelah sholat isya dia buka pintunya,
kemudian nampak kedua anaknya telah sampai ke rumah, padahal dia ditahan oleh orang Quraisy yang apabila dia menempuh dengan perjalanan menunggangi unta kurang lebih 1 minggu, dalam waktu yang singkat dia ditolong oleh Allah melalui malaikatnya sehingga sampai di rumah dengan cepat. Dilaporkan kepada Nabi. Saat dia melapor kepada Nabi, Nabi berkata, dengan peristiwa itu saya mendapatkan wahyu dari Allah yang berbunyi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri, dan lain sebagainya dan seterusnya. Ayat itu dimulai dengan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan persoalan kepada Allah dengan sepenuhnya, maka dia akan memperoleh dari janji Allah, yaj'al lahu makhrajan, dia akan mendapatkan jalan keluar, dan Allah berjanji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rizki dari yang tak terduga. Rizki itu bukan berupa benda, bisa ilmu, bisa keselamatan anaknya anaknya yang disandra terbebaskan. Itu bagian dari rizki Allah yang diberikan kepada Auf bin Malik. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah menjadi bagian dari sarana wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk memperoleh kedekatan Allah, kedekatan kepada Allah dan janjinya. Saya kira saya cukupkan sekian. Cerita-cerita lanjutnya akan kami teruskan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.